Buat sahabat TKI ini ya yang bisa terbang di masa pandemi sekarang ini benar-benar harus bersyukur karena ini benar-benar ya TKI pilihan Allah. Halo, welcome, ketemu lagi ya bersama Yanti 89 channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penuntut pintar, TKI cerdas. Alhamdulillah ya, seneng banget. Oh ya, yang pasti di video kali ini Yanti mau berbagi info, yaitu info yang sangat menyenangkan lah ya. Intinya sangat menyenangkan dan sangat membahagiakan. Dan ini khususnya untuk CPMI, calon pekerja migran Indonesia dan yang bertujuan ke Taiwan. Ya biasa ya, info Yanti itu info-info seputar Taiwan. Dari semenjak 11 November 2021, alhamdulillah pemerintahan Taiwan sudah membuka lagi CPMI atau TKI yang proses ke Taiwan. Nah, tapi di masa pandemi sekarang ini itu tetap saja ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Nah, di video kali ini Yanti mau berbagi informasi langkah-langkah sebelum dan sesudah tiba di Taiwan. Karena apa ya, tahu sendiri ya. Ya dulu aja di masa Yanti di tahun 2020 ini Yanti termasuk pengangkatan yang terakhir di bulan November, terbang 19 November 2020 dan sekarang 11 November 2021 baru mulai dibuka lagi setahun. Dan alhamdulillah Yanti termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, langsung aja ya, langkah-langkah sesudah dan sebelum tiba di Taiwan. Sebelum nonton videonya, di like, di share, dan di subscribe jika video ini bermanfaat dan agar channel ini bisa berkembang. Pertama-tama yaitu pekerja migran harus melampirkan sertifikat perencanaan anti pandemi P3MI yang mendapat verifikasi dari otoritas negara asal dan mengirimkan ke kantor kedutaan di Taiwan atau sering kita sebut dengan TETO untuk mengajukan visa bekerja di Taiwan dan mengikuti langkah anti pandemi. Nah, ini yang pertama ya, yang pasti kita dari negara kita yaitu harus memiliki sertifikat ya, sertifikat yang benar-benar dari otoritas tempat kita ya. Biasanya sih kita kalau dari yang di kemarin itu kan dari Cilacap, yaitu dari P3MI di Cilacap, kita harus benar-benar mendapatkan verifikasinya. Nah, langkah-langkah yang pertama itu apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu 3 hari sebelum memasuki pusat pelatihan harus melakukan tes PCR di klinik yang sudah disetujui oleh Pusat Komando Epidemi Sentral di Taiwan dan hasilnya harus negatif. Nah, yang pertama ya, kita harus tes PCR sebelum masuk pelatihan, yaitu atau sering kita bilang PT lah ya, atau BLK, dan itu harus mendapatkan hasil yang negatif. Terus langkah yang kedua itu apa sih? Sebelum masuk ke negara tujuan, CPMI harus melakukan vaksin komplit sesuai jenis vaksin COVID-19 yang tercantum dalam daftar penggunaan darurat oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
atau jenis vaksin yang sudah ditetapkan oleh negara Taiwan. Nah, ini jadi buat yang ada di Indonesia, buat CPMI yang sudah proses ke PT, kalian pun itu vaksinnya harus inget ya, jangan sembarang vaksin. Karena apa? Belum tentu vaksin di Indonesia itu ditetapkan dan dibolehkan untuk CPMI yang akan masuk ke Taiwan, dan ini harus diperhatikan. Dan ini pun buat CPMI ini harus sudah melewati vaksin lengkap, yaitu 2 kali. Nah, itu hal yang kedua. Terus langkah yang ketiga apa sih? Pekerja migran harus melaksanakan isolasi mandiri selama 7 hari sebelum naik pesawat dan melakukan tes PCR sekali lagi dalam 72 jam sebelum berangkat ke Taiwan dan hasilnya negatif. Dan isolasi mandiri harus dilakukan 1 kamar 1 orang. Ya, semoga saja ini lebih ketat ya, karena bener Yanti waktu di masa pandemi kemarin ya, itu cerita Yanti di PT ya, jangan dicerita udah ya. Terus sampai ke Taiwan setelah Yanti melakukan isolasi mandiri selama 14 hari atau sering kita bilang dengan karantina. Itu keluar dari karantina, Yanti harus tinggal di penampungan, nggak tahulah itu penampungan seperti apa, dan itu tempatnya seperti apa ya Allah, pokoknya sangat miris. Setelah kita karantina, tes PCR, kita swab, kita melewati proses yang luar biasa. Setelah keluar dari situ kok kita harus bertumpuk-tumpuk orang dalam satu ruangan ya. Kalau bagi Yanti pribadi itu seakan-akan kayak percuma gitu ya, walaupun itu hasilnya semua negatif, tapi ya sudah diisolasi mandiri 14 hari tapi keluar dari isolasi mandiri seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti ini untuk yang sekarang ini tidak seperti itu. Mudah-mudahan yang sekarang ini, yang terbang sekarang ini, setelah isolasi mandiri itu benar-benar sebelum sampai ke rumah majikan pun harus benar-benar mandiri 1 orang dan 1 orang. Nah, itu langkah sebelum kita berangkat ke Taiwan. Langkah apa saja yang harus dilakukan setelah kita tiba di Taiwan? Setelah sampai di Taiwan, yaitu kita harus karantina 17 hari. Kita harus karantina selama 14 hari dan isolasi mandiri selama 7 hari di komando terpusat. Tes PCR di bandara dan baru pindah karantina 7 hari ke karantina terpusat. Sama sih ya, yang dulu Yanti pandemi juga sama, tapi dulu Yanti tes PCR-nya itu nggak di bandara. Yanti dulu setelah sampai bandara tetap kita ngikuti protokol yang ada di bandara. Terus setelah dari bandara kita dibawa ke karantina, dan di karantina itu kita baru melakukan tes swab, tes PCR itu di situ. Jadi kita melakukannya itu di karantina, tapi kalau sekarang itu di bandara ya. Itu yang pertama. Terus langkah kedua yang harus dilakukan setelah tiba di Taiwan itu apa? Selama periode isolasi kita harus melakukan sesekali rapid test. Nah, ini juga buat sahabat TKI ya, selama kita melakukan isolasi selama 7 hari, kita pun harus melakukan rapid test. Kita harus benar-benar melakukan prosedur protokol kesehatan banget yang sudah ditetapkan dari Taiwan. Ini yang kedua. Dan terus hal yang ketiga, setelah kita sampai di Taiwan, apa sih yang harus dilakukan? Tidak boleh keluar masuk selama isolasi mandiri ataupun karantina
memakai sistem manajemen asli dan harus ada yang bertanggung jawab, menjemput dan menemani sepanjang perjalanan. Nah, ini pun untuk dalam keadaan darurat. Nah, jadi sama, berarti ini yang ketiga pun setelah sampai di Taiwan, selama di karantina pun kita harus benar-benar nggak boleh keluar dari karantina. Dan ketika kita mau keluar pun itu harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang mendampingi selama perjalanan. Nah, itu seperti itu. Dan yang harus diingat lagi adalah setelah tiba di Taiwan, majikan harus mengajukan asuransi kesehatan untuk TKI. Askes ya, asuransi kesehatan untuk TKI. Dan biaya karantina ataupun ketika TKI mengalami COVID ini ditanggung oleh pemerintah dan majikan. Buat sahabat TKI ini ya, yang bisa terbang di masa pandemi sekarang ini benar-benar harus bersyukur, karena ini benar-benar ya TKI pilihan Allah. Karena apa? Karena di masa pandemi seperti sekarang ini masih diberikan kesempatan untuk terbang ke Taiwan. Pokoknya bersyukur banget, kita gunakan waktu yang baik ini, kesempatan ini. Jangan sampai kita melalui proses yang luar biasa, menunggu bertahun-tahun, kita pulang dengan kegagalan. Gunakan kesempatan ini bagi TKI yang sudah terbang ke Taiwan di masa pandemi ini, pulang untuk membawa kesuksesan. Ingat tujuan kita ke Taiwan, ingat proses kita sesusah apa, seribet apa kita bisa sampai di sini. Sampai hari ini Yanti tidak pernah melupakan itu. Ya Allah, yang namanya di tes di PCR ini, di swab itu sakit. Sedangkan pada saat dulu Yanti di karantina 14 hari, itu 14 kali Yanti di swab. Itulah perjuangan yang luar biasa. Makanya buat sahabat TKI yang terbang dulu sebelum pandemi itu prosesnya enak, sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisa terbang. Coba bayangin yang sekarang ini udah berapa tahun prosesnya. Yanti aja di masa pandemi kemarin sampai sekarang sudah 1 tahun, apalagi mereka yang proses dulu. Sedangkan sebelum terjadi pandemi di Indonesia, untuk pembuatan ID itu ditutup, dan pembuatan ID itu pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 itu ditutup pembuatan ID. Jadi untuk anak-anak yang bisa terbang sekarang ini pasti anak-anak yang proses di tahun 2019. Berarti kalian itu melewati proses 2 tahun. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Pesan-pesan Yanti buat sahabat TKI, buat sahabat CPMI. Ingat tujuan kita ke negara tujuan, khususnya untuk yang ke Taiwan. Ini kita proses luar biasa susahnya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Gunakan kesempatan sebaik mungkin, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ingat tujuan kita ke Taiwan untuk memperbaiki ekonomi. Ingat tujuan kita ke Taiwan untuk sukses. Semoga kita pulang membawa kesuksesan. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Bye-bye.